Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Aljabar Linier dengan saya Benny Hendriana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi eliminasi Gaussian. Nah, sebelum masuk ke materi eliminasi Gaussian, sebelumnya di contoh 6, kita sudah membahas jika ada suatu persamaan linier dengan 3 variabel seperti ini, di mana variabelnya itu adalah X, Y, dan Z, maka kita akan mengubahnya ke dalam bentuk matriks yang diperbesar dengan cara mengambil koefisien-koefisien dari masing-masing variabel tersebut. Nah, lalu mengambil juga konstantanya, sehingga kita dapat menyusunnya dalam suatu matriks seperti ini. Nah, setelah itu, di contoh 6, kita merubah matriks yang diperluas ini, atau matriks yang diperbesar ini, ke dalam suatu matriks yang tereduksi di sini ya, di mana nanti di sini kita mendapatkan solusi dari sistem persamaan linier tadi, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, matriks yang seperti ini itu disebut matriks eselon baris tereduksi. Nah, apa itu eselon baris tereduksi? Nah, jadi suatu matriks yang memenuhi 4 syarat ini, yaitu yang pertama, jika sebuah baris terdiri dari entry tak 0, maka entry tak 0 pertama adalah 1, dan disebut satu utama. Jika ada suatu baris yang semua entry-nya 0, maka baris tersebut diletakkan pada baris yang paling bawah. Nah, yang ketiga, untuk baris yang lebih bawah, satu utama berada lebih kanan daripada baris yang lebih atas. Dan yang terakhir, setiap kolom yang memiliki satu utama harus memiliki elemen 0 di tempat lainnya. Nah, jika suatu matriks itu memenuhi 4 sifat-sifat ini, maka matriks tersebut dapat disebut bentuk eselon baris tereduksi. Tetapi, jika hanya memenuhi sifat 1, 2, dan 3, maka matriks tersebut hanya disebut bentuk eselon baris. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari bentuk eselon baris tereduksi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada matriks dengan entry 1, 0, 0, 2, lalu 0, 1, 0, negatif 5, 0, 0, 1, 3. Nah, jika kita lihat di baris pertama ini kita sudah mendapatkan satu utama ya. Di mana pada kolom yang terdapat satu utama, entry-entry lain selain satu utama ini entry-entry-nya adalah 0. Nah, begitu juga ketika kita melihat baris kedua. Di sini juga ada satu utama di baris kedua. Nah, letaknya itu harus di sebelah kanan dari satu utama di baris sebelumnya. Nah, kita lihat juga pada kolom satu utama ini entry-entry lainnya juga 0. Nah, begitu juga yang ini, satu utama di baris ketiga di sini ya. Ini letaknya di sebelah kanan dari satu utama sebelumnya. Nah, baik itu di baris kedua maupun baris ketiga. Nah, sedangkan kolom-kolom lainnya di satu utama ini juga entry-nya harus 0. Nah, ini adalah contoh dari bentuk eselon baris tereduksi. Kita lihat di matriks yang lainnya ini ya. Nah, kita lihat di sini. Di baris pertama juga sudah memiliki satu utama. Di mana di kolom yang ada satu utama tadi juga entry-entry-nya 0. Nah, lalu lihat di baris kedua. Satu utama berikutnya juga di sini. Letaknya di sebelah kanan dari satu utama sebelumnya ya. Jadi tidak harus di sini. Yang penting syaratnya adalah dia di sebelah kanan satu utama sebelumnya. Nah, kita lihat juga di sini. Jika satu utama di baris kedua, itu entry-entry lainnya di kolom tersebut 0. Nah, sedangkan jika ada suatu baris yang semua barisnya atau entry-nya itu 0, maka baris tersebut diletakkan di paling bawah. Jadi ini semua yang entry-nya 0 diletakkan di paling bawah. Nah, ini adalah contoh-contoh matriks dengan eselon baris tereduksi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh bentuk matriks yang hanya eselon baris. Nah, kenapa? Karena dia tidak memenuhi sifat yang keempat tadi. Nah, kita lihat di sini sudah ada satu utama ya. Lalu di baris kedua juga sudah ada satu utama juga di sebelah kanan. Nah, tapi kita lihat di baris kedua ini di satu utama, lihat kolom satu utama di baris kedua. Nah, ini ada satu kolom ya yang entry-nya itu tidak 0. Atau dia tidak memenuhi sifat yang keempat. Nah, begitu juga kita lihat di sini. Di baris kedua ini ada satu utama ya, lalu di sini ada
di kolom satu utama baris kedua ini entry-nya yang tidak 0. Begitu juga ini ya. Ini juga entry-nya tidak 0 di sini. Nah, ini juga sama. Nah, yang hanya memenuhi sifat 1, 2, dan 3 itulah yang masuk dalam bentuk eselon baris. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mencari solusi dari sistem persamaan linier, salah satu caranya adalah menggunakan metode eliminasi, yaitu tadi yang sudah kita lihat di awal ya. Jadi ketika ada suatu sistem persamaan linier, kita ubah dalam bentuk matriks yang diperbesar. Nah, kita mengubahnya dalam bentuk eselon baris tereduksi atau bentuk eselon baris. Nah, ketika kita mengubah matriks tersebut menjadi bentuk eselon baris tereduksi, artinya nanti kita akan menggunakan eliminasi Gaussian. Nah, tetapi jika kita hanya mengubah bentuk matriks yang diperbesar tadi menjadi bentuk eselon baris, artinya kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat contoh yang ada di buku dan bisa dikerjakan latihan-latihannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.